Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Lestari, NIM 2020143567, kelas 4O, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang, tahun ajaran 2022. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kiasan dasar sistem dan metode, di mana ada kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan perkembangan rasa karsa dan karya. Untuk materi yang pertama yaitu kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan dilandaskan pada sifat-sifat yang pertama ketulusan hati, kedua tanpa pamrih, ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, keempat pengabdian, dan yang terakhir tanggung jawab. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut Dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, upaya pemberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan gotong royong. Kode etik organisasi dalam dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab dan penentuan keputusan. Sistem beregu dan tanda kecakapan. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 anggota. Manfaat sistem beregu yang pertama, dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain memberikan kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik. Keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. Dan yang terakhir, memberi kesempatan akseptor didik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tegang rasa, dan lain-lain. Pembentukan regu. 1. Regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. TKU untuk pramuka siaga. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain.
Tanda kecakapan umum berbentuk jajar genjang dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 5 cm, berwarna hijau renta dan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat tanda kelopak bunga kelapa yang dimulai terbuka berwarna putih, warna dalam warna dasar, garis tepi berwarna hitam pada bentuk jajar genjang. TKU untuk pramuka siaga terdiri atas TKU siaga mula, TKU siaga bantu, TKU siaga tata. TKU untuk pramuka penggalang. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk abjad 5, lurus dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 4,5 cm. Berwarna dasar merah, berbentuk sudut 120 derajat. Terdapat gambar mayang terurai atau bertungkai bunga 3 buah dan berwarna putih dalam rujukan dasar. Garis tepi berwarna hitam pada gambar abjad 5 lurus. TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas yaitu semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm. Panjang bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan dan terdapat goresan pena bantara atau laksana di bawah tunas kelapa tersebut. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas yaitu TKU penegak bantara, TKU penegak laksana. TKU untuk pramuka pandega terdiri atas satu tingkatan yaitu TKU pandega. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU berbentuk trapesium tinggi 7, cm dan panjang atas 4 cm. Panjang bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Permainan pendidikan. Yang pertama ada pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Dan yang ketiga, bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis, menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa dan keprasahajaan hidup. Persesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Untuk siaga, anak usia 7-10 tahun. Anak seumur ini pikirannya masih terpusat kepada induk semangatnya. Maka cara mendidiknya pun harus memakai cara keluarga, penuh kasih sayang, gembira ria, kelincahan, dan sebagainya. Penggalang, anak umur 11-15 tahun. Anak umur ini sudah menginjak remaja dan mulai mengenal masyarakat lingkungan. Cara mendidiknya tentu dengan cara yang dapat mengena pada masa perkembangan usia dini. Penegak, pemuda umur 16-20 tahun. Pemuda seumur ini sudah dapat berpikir kritis, logis, dan realistis. Sudah mengerti corak kehidupan masyarakat. Anak pemuda ini sudah berani dan dapat mengambil tindakan sendiri. Pandega, pemuda dewasa umur 21-25 tahun. Pemuda seusia ini sudah terjun membina masyarakat dan bergaul dalam kehidupan masyarakat luas. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa yaitu perasaan, karsa niat atau kemauan, sedangkan karya perbuatan yang membuahkan hasil.
Dalam pramuka, perkembangan cipta rasa dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta rasa dan karsa termasuk dalam Dasa Dharma Pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung Dasa Dharma Pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada inti